Ustaz? Kan ada statementnya. Serahkan aja hatinya kepada Allah. Biar Allah yang menggenggam hatinya. Jadi jangan kamu yang genggam. Putusin, udah gitu serahin sama Allah. Itu kan ilmu akidah. Karena akidah itu solusi. Iman itu solusi. Kalau bukan karena kita yakin sama Allah, gak berani juga kita mutusin ya. Nanti kalau jadi sama yang lain gimana? Nanti kalau dia berubah pikiran gimana? Allah yang menjaga hatinya. Tapi terjadi Ustadz, setelah diputusin jadi sama yang lain. Artinya Allah memang pengen ngasih kamu yang lebih baik dari dia. Emang kamu lebih tahu dari Allah? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu gak tahu. Mana? Ya sabar. Kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Bentar lagi, tunggu. Lagi disiapin yang terbaik. Kamu juga persiapkan diri biar gak jomplang gitu. Dia udah baik, kamunya gak benar. Kasihan dia. Kamu udah baik, dia belum siap. Kasihan kamu. Lagi disiapin sama Allah. Ada waktunya nanti. Memang bisa Ustaz. Saya mah yakinnya 100% bisa. Itu udah pasti itu. Teori akidah itu udah gak ada 1%, 0,0 sekian persen pun gak ada keraguan. 100% benar udah. Lebih benar daripada kita yakin batu dilempar ke langit, jatuh ke bumi secara gravitasi. Lebih dari itu. Itu kita yakinnya ada sisa ragu gak? Kalau kita lempar barang nih. Ini saya lepaskan jatuh ke tanah gak nih? Masih ada yang meragukan? Kayak gitu aja kita yakinnya 100%. Gara-gara gaya gravitasi. Harusnya kepada Allah kita lebih yakin daripada kepada gravitasi. Berarti gak boleh ada keraguan secuil pun. Yakin banget. Lebih yakin daripada benda yang saya jatuhkan nanti pasti akan jatuh ke tanah atau ke lantai. Lebih yakin dari itu. Kalau lebih yakin dari itu, falimal ya's. Kenapa berkeluh kesah? Kalau lebih yakin dari itu, kenapa harus berkeluh kesah? Udah tenang aja, ada Allah. Itu kan kalimat yang sering-sering saya ulang-ulangi. Jadi kajian saya dari 2015, apapun judulnya, sebetulnya substansinya itu ilmu tentang akidah. Cuman saya gak suka membahasnya dengan teori rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Kenapa? Karena saya ingin menyederhanakan dan membuatnya mudah untuk kita pahami. Kalau mau bahas kayak gitu bisa. Kita tinggal buka kitab akidah, kita tinggal ikutin kurikulum tentang bab akidah, ma'rifatullah, banyak. Dan kita juga dulu waktu di pondok 6 tahun belajar itu. Terus di Al-Azhar belajar itu juga. Tapi kenapa gak dibahas kayak gitu aja? Kalau dibahas kayak gitu segmentasi saya bukan orang yang baru hijrah dan baru mau hijrah. Tapi segmen saya udah lama belajar akidah dan mereka gak butuh dakwah saya. Yang butuh dakwah saya orang pengen pulang ke Allah tapi gak tahu jalan. Mereka tuh pengen pulang sama Allah tapi gak tahu jalan. Jalan yang ditunjukin sama yang lainnya itu gak kebaca sama mereka, ribet. Baca mapnya tapi saya gak ngerti nih mapnya nih apa. Mereka butuh map yang sederhana tapi sampai. Itu kan. Sehingga kita sederhanakan bahasanya. Kebayang gak teman-teman pakai mobil yang di dashboard atau head unitnya itu bahasa Cina. Ada kan yang mobil build up tuh. Bahasa Jepang, bahasa Cina. Mau mencet oke aja kita bingung. Mana nih oke-nya? Kita cari yang paling kecil. Biasanya oke kan 2 huruf tuh. Cari yang simbol-simbolnya sederhana. Klik. Ternyata itu cancel. Bisa juga kayak gitu. Artinya karena kita gak ngerti kita gak bisa pakai. Makanya butuh penterjemah yang bisa menerjemahkan ilmu yang sangat luas, yang sangat istimewa ini dalam bahasa yang sederhana. Ilmunya gak sederhana sih. Teorinya gak sederhana. Tapi harus ada terjemah yang sederhana. Itu yang kenapa saya bicara akidah dalam bahasa yang sederhana.